Baik, Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung dengan webinar kami di Go Market. Sebelumnya mungkin perkenalan, nama saya Marcel. Saya bertugas untuk membantu kawan-kawan ya dari Indonesia untuk trading di Go Market, buka account, membantu mereka untuk perjalanan mereka di dalam um, aktivitas trading mereka di Go Market. Seharusnya hari ini dibawa oleh Pak William, tapi sayangnya Pak William sedang sakit, jadi saya harus menggantikan Pak William. Terima kasih juga kembali saya ucapkan untuk bergabung bersama kami. Kita akan langsung mulai mungkin Bapak-Bapak. Untuk webinar kita kali ini topiknya lumayan dasar, jadi mungkin sebagai pengingat juga untuk trader-trader yang udah trading beberapa bulan, bahkan untuk saya sendiri juga pengingat yang sangat baik. Baik, sebelum saya mulai mungkin sekedar saya sharing tentang Go Market. Jadi perusahaan Go Market kita udah lebih kurang 17 tahun ya berjalan. Kita buka tahun 2006, kantor pusat di Australia. Seperti mungkin Bapak bisa lihat di tampilan layar Bapak. Jadi ini gambar kantor kami. Di kantor pusat saya dan Pak William posisinya di kantor pusat, jadi di Melbourne. Saya udah 6 tahun ya di Go Market. Jadi mungkin bapak-bapak yang udah pernah trading di Go Market tahu saya, karena rata-rata klien dari Indonesia itu saya yang bantu. Baik, kita akan mulai. Ada beberapa hal yang penting ya untuk trading. Sebelum kita memulai, mungkin kita harus mengingat beberapa hal. Jadi akan dibahas pada topik hari ini prinsip dasar dan mindset trading forex. Sesuai dengan pengalaman trading saya, prinsip dasar dan mindset trading forex itu berperan sangat penting. Mungkin lebih kurang 70% ya dari kemungkinan kita sukses apa gagal di dunia trading. Ada beberapa hal yang akan kita oprek. Yang pertama, memetakan arah gerak market. Ada juga strategi trading, risk management, ini yang paling penting buat saya. Lalu ada trend market, kita harus lihat trend marketnya kemana. Lalu dari sana kita bisa tentuin kira-kira apa yang akan kita lakukan. Yang kelima itu cut loss, yang paling susah dilakukan banyak trader. Yang keenam itu level high dan low. Baik, kita bahas satu-satu, mungkin dari arah gerak market dulu. Arah gerak market itu penting sekali ya, Bapak-Bapak. Jadi untuk menentukan arah gerak market itu kita perlu tahu support, resistance, dan trend line. Jadi itu tiga hal yang paling penting. Support, resistance, trend line itu apa? Mungkin sedikit saya akan sharing ya. Sedikit, mohon maaf, saya akan balik dulu. Saya akan sharing sedikit grafik. Jadi sebagai contoh, saya lagi buka per USD Yen atau USD JPY. Support itu garis yang sering disentuh di bagian bawah. Jadi biasanya garis yang menahan harga. Jadi mungkin ada demand ya di harga tersebut. Jadi bisa jadi ada demand dari bank investasi, atau mungkin dari pemerintah sendiri, atau mungkin dari central bank, kita nggak tahu. Nah, sebagai contoh nih USDN kita lihat di harga 130, sekian, itu sering mantul. Itu biasanya kita namain garis support. Nah, untuk resistance, itu biasanya harga yang di atas. Jadi mirip dengan garis support, tapi harganya itu di bagian atas. Jadi ada supply yang banyak yang terjadi pada harga tersebut. Jadi sebagai contoh mungkin di USD Yen kita lihat
sekitar harga 138, sekian-sekian. Jadi kita lihat ya, beberapa kali setiap sentuh harga 138 selalu mantul ke bawah. Setiap sentuh sekali lagi, mantul ke bawah. Sekali lagi, mantul ke bawah. Kita lihat di sini ada 3 kali ya, mantul ke bawah. Baik, trendline itu harga gerakan tren. Jadi harga tren itu seperti kalau kita lihat tangga ya, tangga itu naik, kalau nggak turun. Jadi gampangnya mungkin simpelnya kalau kita suruh anak kecil untuk melihat grafik ini, kira-kira arahnya naik atau turun gitu. Sesimpel itu. Jadi sebagai contoh di USD kita lihat harganya ini naik ya, trendline. Jadi trennya naik, semakin tinggi trennya semakin tajam ke atas. Jadi benar-benar uptrend. Trendline itu bisa menentuin uptrend apa atau downtrend. Jadi dari sana nanti kita baru bisa tentuin kira-kira kita mau ngapain, posisi kita mau ngapain gitu. Baik, saya akan balik ke uh, layar PowerPoint. Setelah itu kita akan belajar variasi chart. Itu juga penting. Jadi semakin banyak kita tahu tentang variasi chart ya. Mungkin kalau Bapak-Bapak udah pernah dengar namanya head and shoulder, cup and handle, lalu ada triple top, triple bottom, masih banyak ya nama-nama yang lain. Itu nanti mungkin Bapak-Bapak bisa search ya di internet, di Google. Sekarang banyak bahan-bahan yang gratis. Jadi ada beberapa pattern yang memang akurasinya lumayan tinggi. Jadi itu bisa membantu ya untuk buat kita untuk memetakan arah gerak market. Semakin banyak kita hafal ya, kita ingat, jadi semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Jadi insting kita juga lama-lama makin terlatih. Kalau sering lihat chart pattern di live chart, itu lama-lama nanti insting kita ada, jadi nggak berpikir lagi terlalu jauh. Kita udah tahu arahnya, kira-kira mau kemana, mau ngapain, apa yang bisa saya lakukan. Next, risk management. Oh, maaf. Next itu strategi trading. Sebelum kita ke risk management, strategi trading dulu. Strategi trading ada beberapa macam. Jadi strategi trading itu ada breakout, ada rebound, ada juga yang suka hedging, atau beberapa cara. Jadi banyak sekali strategi-strategi yang dipakai oleh para trader. Kalau saya ditanya mana yang paling bagus, tidak ada yang paling bagus. Tergantung karakter Bapak. Jadi ada yang demen dengan mungkin strategi breakout, ada yang demen dengan strategi rebound, ada yang suka hedging. Jujur hedging saya kurang ngerti, tapi biasanya yang saya sering pakai itu breakout dan rebound. Jadi ya itu mungkin akan jadi homework ya, jadi PR Bapak-Bapak, kira-kira mana yang paling cocok dengan Bapak. Dan itu butuh waktu untuk Bapak sendiri untuk tahu kira-kira mana yang lebih cocok dengan waktu Bapak, itu yang pertama, kedua karakter Bapak. Jadi butuh waktu, latihan terus, supaya tahu kira-kira karakternya lebih cocok ke yang mana. Nah, setelah kita tahu entry kita, itu mau main breakout atau mau main rebound, yang kedua itu kalau udah masuk, yang pasti yang paling penting cara kita keluar, cara kita taking profit. Taking profit ada dua cara, ada satu yang cap, artinya kita batasin profitnya, jadi sesuai risk reward ya. Ada orang yang mungkin, mungkin reward saya 10% udah cukup. Gitu. Kenapa orang mau cap? Kenapa orang mau batasin persentasenya? Karena mungkin mereka takut. Bisa jadi harga nanti balik lagi. Oke. Nah, yang kedua, itu let the profit run. Atau kita maksimalkan profit kita. Nah, dari dua cara ini, masih bisa di breakdown lagi. Ada yang partial exit, atau ada yang full exit. Jadi tergantung lagi kembali. Ada yang mungkin suka nyicil keluarnya.
Kenapa suka nyicil? Karena nggak ada yang tahu di mana kira-kira ujungnya gitu. Nah, ada yang suka sekali keluar semua. Jadi istilahnya sekali profit profit gitu. Kalau udah nggak profit udah. Nah, tergantung lagi kembali. Karakter masing-masing trader itu beda-beda. Saya sendiri saya lebih suka sekali keluar keluar semua. Tapi mana yang paling bagus? Kembali lagi kalau ditanya tidak ada yang lebih bagus. Masing-masing cara itu ada plus ada min. Kalau pas benar, ya tentunya profitnya jauh lebih maksimal kalau sekali keluar. Nah, tapi gimana gimana kita tahu ya, kira-kira harganya akan nyampe apa enggak, gitu. Jadi penting sekali untuk cari kira-kira identitas kita, kita trading bagaimana. Baik, setelah dari sana ini yang paling penting, tentukan risk management. Banyak orang yang waktu mulai trading itu nggak mikir manajemen resiko, karena mungkin ya, secara manusiawi kita mungkin selalu mikir ya, harus berpikir positif. Mau buka bisnis, mau apapun itu, selalu harus mikir, kira-kira nanti sukses gimana. Tapi di trading itu terbalik. Trading itu yang paling penting itu kita harus ada manajemen resiko. Jadi kita harus benar-benar batasi resiko kita. Setiap trader itu kita harus batasin. Udah, pastikan modal kita itu terlindungi. Itu yang paling penting. Karena kalau udah modal habis itu kita udah nggak bisa trading lagi. Gitu. Nah, soal bagaimana memaksimalkan profit itu nomor 2. Baik. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan, itu boleh langsung diketik di bagian chat. Jadi, mohon maaf untuk di sini, itu chattingnya itu hanya, sorry, pertanyaan itu hanya bisa disampaikan secara chat. Jadi silakan saja ketik mungkin dalam webinar kami, ketik saja mungkin di tengah jalan, nanti setelah selesai webinar akan ada sesi tanya jawab. Baik, kita akan lanjutin dengan topik selanjutnya, ikuti tren market. Tren itu seperti yang kita bahas tadi di awal, ada uptrend, ada downtrend. Jadi kalau misalnya kita trading, itu ikuti tren, akurasi kita itu jauh lebih tinggi dibanding mungkin kalau kita melawan tren. Apa artinya? Sebagai contoh nih, kita buka lagi balik ya ke chart. Kebetulan nih chart USD Yen ini bagus sekali, pas uptrend. Jadi saya kasih contoh nih, saya breakdown ke time frame yang lebih kecil ya. Baik, ini time frame 1 jam. Kita lihat harganya ini naik terus ya, uptrend. Jadi setiap jam itu kalaupun turun terbatas di garis merah ini. Nah, dengan harga histori yang begini, itu kita ada pilihan yang bagus. Seandainya harga kalau misalnya turun lagi, kita lihat ya. Sementara masih kalau dibilang sideway uptrend lah. Jadi dia sambil jalan pelan-pelan naik. Nah, kita lihat harganya itu berkisar di 2 garis ini. Nah, dari sini kita ada 2 pilihan. Karena ini uptrend, maka posisi long itu jauh lebih menarik. Nah, kalau kita pasang seandainya harga turun lagi dekat garis merah ini, kita bisa pasang posisi long. Gitu. Nah, apakah dengan posisi sekarang kita bisa pasang? Bisa, tergantung. Makanya, strategi kita apakah kita mau ngejar harga, main breakout, atau apakah Bapak lebih demen main rebound. Jadi tunggu harga dekat support, harga di bawah, baru kita entry. Jadi sekali mantul itu jauh. Gitu. Baik, sebagai contoh nih ya, USD Yen, seandainya kita main harga breakout, kita tes deh, pasang posisi. Buka posisi, nanti kita lihat apa hasilnya setelah selesai webinar. Jadi contoh nih, kita pasang 0,1 lot. Oke, kita pasang posisi buy, karena kita yakin dia mau naik. Baik. Kalau saya secara pribadi sih, biasanya saya akan nunggu sampai ke harga di bawah. Tapi berhubung waktu kita terbatas, kita pasang aja posisinya. Lagi pula ini uptrend, jadi kita lihat nanti hasilnya gimana. Baik, kita tinggal dulu chartnya, kita balik ke
Slideshow kita lagi. Sampai tren ya. Baik, tren market. Bullish atau bearish? Atau kalau misalnya di grafik itu kita sebutnya uptrend atau downtrend. Sama. Jadi bullish itu uptrend, bearish itu downtrend. Jadi untuk menambah pengetahuan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang belum tahu ya, bullish atau bearish, saya sengaja pakai istilah yang beda. Jadi bullish itu uptrend, atau ini istilah yang sering dipakai di dunia saham. Saya background-nya dari saham, jadi sebelum saya pindah ke Australia, itu 2008 saya mulai trading di saham ya, sampai sekarang. Jadi kalau di saham itu sering sekali dipakai istilah bullish atau bearish. Bearish itu downtrend. Baik, udah kita bahas tadi, paling bagus ikut trend market trading. Nah, setelah itu, apalagi yang bisa membantu? Analisa fundamental dan analisa teknikal. Ini dua penting. Nah, kalau di Forex, itu analisa teknikal itu jauh penting dibanding analisa fundamental. Nah, kalau di saham, dua-duanya penting. Jadi, kalau kita tahu dua-dua itu alangkah bagusnya. Bisa menambah akurasi kita. Bisa menambah kira-kira keberhasilan kita di dunia trading. Nah, dari kedua ini bisa membantu kita kasih indikasi, kira-kira ini grafiknya kemana, kira-kira nanti harganya bisa kemana. Analisa fundamental di Forex itu lebih ke makroekonomi. Nah, makroekonomi itu susah sekali. Saya jujur sama bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin banyak yang baca buku, tapi kenyataan di lapangan salah. Karena kenapa? Fundamental itu buatan manusia. Jadi anytime, kapan saja yang buat kebijakan itu mau ganti, bisa. Nah, itu salah satu kekurangan fundamental di Forex. Di saham juga sama. Saham biasanya orang analisa keuangan, analisa laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan kita tahu sendiri ya, itu rentan untuk dikerjain. Tapi untuk beberapa laporan keuangan perusahaan yang besar, mungkin kita bisa ini ya, sedikit lebih dicegah lah, karena mungkin lebih kredibel laporan keuangannya. Baik, kita mungkin akan lompat, analisa fundamental kita nggak akan bahas terlalu banyak, karena bisa berhari-hari ya kalau kita breakdown. Kita akan masuk ke analisa teknikal. Di Forex, analisa teknikal itu penting sekali. Hal kedua paling penting setelah yang tadi ya, manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu masuk ke bagian psikologi. Psikologi itu nanti bisa dibagi lagi beberapa bagian. Nah, analisa teknikal seperti yang kita bahas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi di awal itu harus dibiasakan, dipelajari, dihafal. Support resistance, trend line harus diidentifikasi. Grafik, pattern, cup and handle, head and shoulder itu semua ada logikanya. Apa kira-kira arti dari gerakan demikian? Nanti mungkin Bapak bisa Google, coba. Kalau misalnya nanti kurang ngerti, boleh kontak saya, nanti saya akan bantu. Nanti saya akan kasih ID saya di Telegram, jadi Bapak bisa kontak saya anytime. Selanjutnya, kita akan bahas cut loss. Nah, ini menarik nih. Trader-trader biasanya paling susah untuk cut loss, atau mungkin tidak tahu caranya cut loss. Padahal sebenarnya di trading itu cut loss itu udah makanan sehari-hari. Kalau mau sukses ya, kalau mau konsisten. Jadi, kenapa harus cut loss? Jadi, tujuan cut loss itu menutupi posisi yang rugi. Bisa cut loss manual, bisa pasang stop loss. Jadi, sebagai contoh, kita balik lagi ke ini ya, ke grafik kita sebentar. Baik, sebagai contoh nih, USD Yen. Ini kita udah buka posisi nih di garis hijau, di atas. Nah, seandainya kalau kita nggak batasi resiko kita, kalau harga turun nih, turun ke bawah, itu porto kita, satu porto bisa habis semua. Jadi kita bisa batasi resiko dengan caranya pasang stop loss. Nah, dari garis ini kita bisa tarik. Nah, di MetaTrader enaknya itu tinggal klik and drag. Jadi,
Kenapa saya pasang stop loss di sini? Karena saya pasang stop loss di bawah garis trend line. Seandainya harga turun di luar jangkauan trend line, artinya ada power atau ada kekuatan atau ada supply atau demand yang besar yang merubah trennya. Nah, biasanya kalau sudah berubah trennya, itu tembus kemungkinan besar. Nggak selalu, tapi kemungkinan besar. Jadi saya pasang di sini artinya kalau trennya berubah, ya udah saya relain, saya cut loss. Nah, kalau di MetaTrader enak, kita tinggal scroll aja di garis cut loss. Sebagai contoh, itu akan kelihatan. Biasanya bisa kelihatan. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita cut loss, kita habis $90. Nah, biasanya untuk taking profit, saya paling demen tuh saya biarin. Nah, saya biarin. Saya nggak akan pasang harga taking profit. Masing-masing ya. Masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu boleh tentuin sendiri. Nah, baik kita balik lagi ke slideshow kita. Jadi ingat kembali, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau sukses di trading harus pinter cut loss. Cut loss itu bagian, itu sarapan trader. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahkan bank-bank besar aja yang trading forex, investment bank, fund manager, mereka tuh sering cut loss. Padahal sebenarnya mereka punya ini ya, punya apa namanya, resources, punya sumber daya yang jauh lebih besar dibanding kita. Mereka punya koneksi, punya tim yang jauh lebih pintar, tapi mereka juga harus ngaku salah. Jadi apalagi kita yang kecil, kita harus ngaku salah. Penting bahwa ibu-ibu ini Carlos. Next, kita akan bahas level high dan level low. Seperti yang tadi kita bahas ya, analisa dan cari support serta resistance. Biasanya mungkin untuk trader-trader yang baru mulai biasanya nggak sibuk cari support resistance, biasanya sibuk cari indikator. Tapi nanti udah mungkin beberapa saat mereka akan tahu ya, support resistance itu sebenarnya penting juga, sangat penting. Karena di dunia finansial ya, di dunia forex itu support resistance itu benar-benar dijaga sama central bank. Sebagai contoh, mungkin kita pakai rupiah. Rupiah mungkin lebih gampang ya. Rupiah terhadap US dollar. Kita lihat sekarang harga rupiah berkisar biasanya range-nya 14.000 sampai 16.000. Itu range lebarnya. Tapi kalau range sempitnya 15.000 ke 16.000. Nah, biasanya harga rupiah itu hanya ini mondar-mandir di daerah-daerah sana. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang atau ada institusi yang menjaga harga tersebut. Siapa? Kalau di Indonesia itu namanya BI. Biasanya Central Bank setiap negara. Itu mereka selalu tahan supaya nggak terlalu jauh range-nya. Karena terlalu jauh range-nya bisa ganggu ekonomi dari negara tersebut. Nah, kalau di Australia namanya RBA. Jadi Reserve Bank of Australia. Kalau di Amerika namanya Fed. Nah, sebenarnya dari sana kita bisa ini identifikasi. Oh, supportnya nih. Oh, daerah harga paling atas ini. Harga level low-nya ini. Nah, dari sana kita bisa trading gitu. Nah, setelah kita tentuin support resistance, kita dapat menentukan posisi entry. Dari sana lebih gampang. Jadi, otomatis kita punya strategi. Kita punya setup trading. Jadi, kita punya playbook. Kita udah ada strategi. Jadi, bukan sembarang entry, wah, nunggu luck ya. Nunggu kira-kira beruntung nggak gitu. Itu janganlah, jangan modal keberuntungan. Itu namanya udah bukan trading, udah lain nanti konteksnya. Baik, next. Pertanyaan sejuta umat nih. Apakah mungkin menjadi seorang full-time trader? Jawabannya mungkin dan sudah ada. Saya juga ada tahu beberapa orang yang begitu. Jadi bukan hanya di luar negeri tapi di Indonesia juga. Nah, kenapa jarang ketemu? Nah, ini ada beberapa kuncinya, dan juga jawabannya nanti ada di sana. Kuncinya apa? Supaya bisa jadi full-time trader itu disiplin. Jujur, secara manusiawi, kita-kita
itu disiplin itu paling susah. Nah, sebagai seorang trader itu penting kelihatan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari hal-hal kecil, dari cara kita bangun pagi, sarapan jam berapa, prep untuk hari tersebut itu penting sekali. Itu yang bisa menentuin kita berhasil apa enggak di trading. Percaya nggak percaya nanti silakan Bapak pelan-pelan nanti Bapak bakal bisa tahu. Bahkan dari Jawa olahraga juga bisa kelihatan. Jadi yang kedua itu mindset. Mindset trader itu penting sekali. Apa artinya? Mindset kita itu harus benar-benar dijaga. Kalau lagi pusing, lagi banyak masalah, saya selalu saranin ya, kawan-kawan jangan trading. Pastikan mindsetnya itu clear. Jadi sudah ada playbook, sudah ada strategi. Baik hari ini mungkin saya akan trading pair ini. Nah, yang diperhatikan hanya itu. Gitu. Jangan terlalu terlalu banyak pair yang diperhatikan, jadi bisa bikin pusing. Jadi tujuan kita di trading itu cari duit ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan untuk memperhatikan semua pair yang ada, untuk ngikutin semua tidak ada untungnya. Bahkan saya banyak kenal ya trader-trader yang hanya perhatiin satu atau dua pair saja, bolak-balik itu aja. Kalau nggak major pair gold, kalau nggak gold major pair. Yang penting bisa jadi duit. Jadi mindset penting, usahain pikiran jernih, bersih, tenang sebelum trading. Kalau memang lagi memet atau banyak masalah, jangan trading. Karena itu bisa mempengaruhi nanti. Tercermin ke cara entry kita, cara out kita, itu segala macam. Dan mayoritas, sejauh yang saya tahu, kalau lagi pusing, itu biasanya loss. Jadi hati-hati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang ketiga, kuncinya apa? Baik, setelah strategi trading kita itu bagus, biasanya ada dua hal utama yang bikin pusing trader. Nah, yang kedua itu broker yang teregulasi dan transparan. Pilih media tempat kita trading itu perusahaannya bagus. Jadi penting sekali ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk kita trading ya. Baik saham maupun forex, pilih sekuritas atau broker yang bagus. Nggak harus di Go Market atau di sekuritas apa, tapi itu PR Bapak, nanti Bapak boleh pilih ya. Um, se Mungkin sedikit banyak saya sharing ya untuk cara pemilihan broker, tapi sebenarnya nanti kita akan bahas nanti di webinar-webinar selanjutnya. Cuman saya akan kasih sedikit kisi-kisi pemilihan broker, kenapa harus regulasi? Karena kalau nggak regulasi yang enggaknya itu yang akan menentukan kalau broker itu nanti akan bandel apa enggak. Apakah Bapak nanti bisa withdraw nggak kalau udah profit? Nah, itu penting sekali. Bukan hanya teregulasi, tapi setelah teregulasi Bapak harus cek apakah regulasinya itu bagus di negara tersebut. Kalau regulasinya dari negara-negara yang nggak jelas, terus juga memang terkenal ya, agak sering blong atau sering nggak dipatuhin, nah, itu hati-hati gitu. Karena nanti tentunya kalau yang jaga nggak disiplin, di bawah broker-brokernya juga bandel nanti. Nah, transparan itu penting juga ya. Jadi kalau ditanya mungkin ada masalah apa, tanya tim supportnya, tim salesnya seperti kami ya, saya dan Pak William. Silakan tanya kami kapan aja kalau misalnya pertanyaan seputar trading, tanya saja Pak. Kita lumayan transparan. Kalau memang salah, kita sebut salah. Tapi kalau memang ada ini ya, memang price action dari market, kita akan kasih tahu. Jadi itu broker yang bagus. Nah, salah satu yang penting yang bisa tentuin apakah brokernya itu regulasinya bagus apa enggak sebenarnya dari spread, dari biaya yang dicas. Dari biaya yang dicas kita ketahuan, biasanya broker yang bagus seperti Go Market ya Pak, saya nggak bilang brokernya bagus ya Pak ya, tapi mungkin dari eh, yang bisa kita lihat dari harganya segala macam, fee-nya rendah sekali. Jadi kita sebisa mungkin nekan harganya itu serendah mungkin supaya trader-trader itu gampang untuk profit. Nah, kita selalu nekan ke liquidity provider kita atau ke bank yang di belakang kita supaya kita bisa kasih harga yang bagus. Nah, kalau misalnya fee-nya besar, ya otomatis susah ya untuk profit. Jadi, ya itu Pak, mungkin bisa jadi PR Bapak, nanti mungkin boleh banding-bandingin spread kami, spread broker-broker yang Bapak udah pernah pakai, itu penting sekali untuk kesuksesan Bapak. Karena kenapa? Kalau tradingnya udah bagus, ternyata brokernya bandel atau mungkin fee-nya besar,
kita jadi kurang semangat ya. Jadi sebaliknya juga kalau brokernya bagus, tradingnya jelek, ya nggak semangat juga. Jadi dua-duanya harus sejalan gitu. Nah untuk pemilihan broker tadi saya udah kasih tahu ya sedikit kisi-kisi. Mungkin Bapak bisa sambil riset-riset. Mungkin kalau mau nanya lagi boleh silakan ini ya. Silakan kontak saya atau mungkin bisa kasih pertanyaan di webinar ini. Silakan. Next, demikian mungkin sedikit banyak ya Pak, webinar yang pertama ini mungkin kita nggak akan terlalu um, oprek terlalu dalam, karena memang ini basic dasar ya buat trader-trader yang baru mulai. Tapi nanti untuk webinar-webinar selanjutnya kita akan coba ya oprek mungkin beberapa topik-topik yang mungkin Bapak tertarik. Jadi boleh dikasih feedback nanti, hari ini juga boleh, atau mau telegram saya juga boleh, telegram Pak William. Ini mungkin telegram saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau mau di-add, mungkin ada beberapa peserta di sini ya, Bapak-Bapak, kawan-kawan yang udah ada telegram saya juga, atau email saya. Silakan kontak saya kapan saja. Ya, sekian dulu mungkin webinar kita malam ini. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang ada di sini, silakan di chat saja. Saya akan tunggu. Sambil kita tunggu, mungkin kita akan lihat ya hasil trading kita. USD Yen, ternyata nggak kemana-mana. Belum. Baik, sementara masih ketahan nih di harga resistance. Makanya kenapa saya lebih suka ngentry-nya di bagian bawah kalau misalnya mau long. Nah, kalau misalnya kita ngambil di atas tuh biasanya paling bagus tunggu setelah harganya itu tembus trend line. Biasanya kalau udah tembus trend line tuh kenceng jalannya. Biasanya begitu. Saya mungkin akan ambil contoh lagi ya, mumpung kita masih ada waktu. Sebagai contoh, ADUSD kurang terlalu bagus. Nih saya sering nih taruh garis support resisten dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk membantu juga ke depannya prediksi harga ya. Nah seperti contoh nih Euro juga lagi uptrend, tapi uptrendnya nggak terlalu kuat. Naik pelan-pelan, tapi uptrendnya nggak sekuat USD Yen. USD Yen paling uptrend nih, enak untuk trading long. Bayangin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya kita ngelongnya, ini harga trendline ya, kalau misalnya kita jeli dan kita dapet nih ya, kita perhatiin, kita long aja posisi di bawah ini, kapan saja ini ada beberapa kali ya, mungkin yang di sini nggak dapet lah, ini harga pertama. Harga kedua turun nggak dapet, karena butuh 2 titik ya untuk narik harganya, untuk narik garis panjang. Nah ini waktu di sini, dekat harga sini kita bisa entry long, masuk di sini. Naik dikit, ini bahkan di atasnya juga rapi nih. Nah, naik dikit jual dekat harga resistance. Turun lagi, entry lagi. Naik lagi, jual sini. Turun lagi, naik sini. Mungkin kalau kita buy lagi di sini, mungkin kita akan nunggu sedikit lebih lama lah, beberapa hari untuk naik ke sini. Nah, ini kalau kita mainnya daily. Tapi kalau misalnya kita mainnya time frame-nya rendah, mungkin scalping, nah itu bisa lebih cepat, mungkin mainnya per hour, per jam. Dari sini kita bisa tarik ya, garis. Nah, kelihatan nih. Pas di sini, naik, turun, kita bisa entry nih. Nah, entry kira-kira. Naik. Kalau kita tarik garis dari sini, sebenarnya bisa tarik sih. Nah, kelihatan. Kira-kira. Jadi ingat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, trendline tuh nggak harus pas di ujung-ujungnya. Jadi bisa ngambil itu lebih kurang. Karena harga itu kadang-kadang bisa overshoot sedikit. Gitu. Jadi contoh ya, rupiah, 15.000, 16.000, kita nggak bisa pastiin, oh central bank akan
si BI akan jaga tuh 15.000 pas, nggak boleh tembus, nggak bisa. Kadang-kadang turun ke bawah dikit 14.900 mungkin. Nah, itu overshoot namanya. Lewat dikit. Karena mungkin intervensinya kurang cepat. Tapi yang pasti BI atau central bank biasanya jaga. Nah, ini naik turun. Dari sini kita udah bisa entry. Naik, jual. Dekat trend line. Turun lagi, bisa entry lagi. Nah, waktu entry di sini mungkin harus tunggulah beberapa jam. Nggak bisa langsung jual ya. Jadi, nah di sini kita bisa jual lagi. Tunggu. Nah, ini udah masuk fase uptrend yang lebih kencang. Nah, dari sini naik, turun, naik lagi, turun lagi. Di sini kita bisa entry. Entry di sini jual paling daerah atas ini. Lumayan ya Pak ya, kalau kita bisa udah tentuin ini apa namanya trend line, support, resistance, maka itu paling penting. Itu paling penting. Nah, setelah dari sana kita mungkin bisa main-main di indikator. Indikator nanti kita akan bahas mungkin di webinar selanjutnya. Ya, sebenarnya dari modal support, resistance, dan trend line aja itu kalau sering-sering kita lihat sama chart pattern itu bisa trading. Jadi biasanya orang sebut namanya naked chart, jadi udah nggak pakai indikator. Gitu. Baik, ada mungkin yang pengen bertanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya lihat nggak ada yang bertanya nih. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita bisa selesaikan webinar. Ada beberapa peserta. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Kalau misalnya ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang pengen nanya soal mungkin trading, full-time trader, apa kira-kira kuncinya gitu. Tidak ada? Atau mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidak tahu cara pakai fitur chat? Chat itu ada di bawah ya, di sebelah kanan, jadi mungkin bisa diketik, sekali ketik nanti dikirim. Baik, kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya webinar hari ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin sekarang mungkin nggak kepikiran. Kalau ada pertanyaan nanti di depan, silakan Telegram saya. Kembali lagi nih Telegram saya ya, silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kalau pengen kontak saya dicatat. Um, Mohon maaf, Pak William tidak bisa hadir hari ini. Jadi saya gantiin Pak William, topiknya tetap sama, slideshow-nya tetap bahan-bahannya semua dari Pak William. Jadi saya hanya menyampaikan, semoga bisa membantu ya kawan-kawan untuk sukses di trading, karena itu yang kita mau ya. Kalau bisa portonya grow terus, jangan asik depo-depo melulu. Jadi berkembang, lotnya makin gede, otomatis, dan ujung-ujungnya ya kalau memang goal-nya full-time trader, semoga bisa arahnya ke sana. Tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hal itu tidak gampang, sedikit mungkin ya, sharing-sharing. Jadi full-time trader itu tidak gampang, ada beberapa hal yang harus di-training, tapi tidak mungkin. Gitu. Mungkin sekali jadi full-time trader. Jadi saya udah lihat beberapa orang jadi full-time trader. Gitu. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk sudah bergabung dengan webinar kami yang pertama. Sekali lagi nama saya Marcel, langsung dari kantor pusat Go Market di Australia. Sampai berjumpa kembali nanti di webinar selanjutnya.